Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, kelas PAI 1J, yang hari ini sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 12, yakni mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Selanjutnya kita lihat peta konsep. Bagaimana peta konsepnya? Peta konsep ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan dibahas di bab 12. Peta konsepnya yang pertama adalah mengenai pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua mengenai jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Selanjutnya mengenai manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, juga akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Baik, kita beralih ke materi pertama, yakni pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Makanan dan minuman haram itu adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Allah sudah membuat aturan di dalam Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran, Allah menjelaskan makanan-makanan yang dianggap haram, maka umat Islam tidak boleh mengkonsumsi makanan itu. Begitu juga dengan makanan atau minuman yang haram, maka Allah juga melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita beralih kepada kriteria kehalalan sebuah makanan. Makanan itu dianggap sebagai makanan yang halal memiliki kriteria. Yang pertama adalah halal karena wujud dan zat makanan itu sendiri. Artinya adalah makanan itu adalah makanan yang dari awalnya adalah makanan halal. Contoh, ikan. Ikan adalah salah satu makanan yang halal. Setiap hewan laut itu dihukumi halal oleh Allah. Berarti ikan apapun itu adalah halal dan boleh dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya adalah kriteria yang kedua,
adalah makanan yang halal dari cara mendapatkannya. Makanan itu akan jadi halal atau akan jadi haram jika cara mendapatkannya sesuai dengan ajaran syariat Islam atau melanggar syariat Islam. Contoh, jika kita mendapatkan makanan dengan cara membeli pakai uang yang halal dari hasil kerja yang halal, maka makanan itu akan jadi halal karena mendapatkannya. Akan tetapi, jika cara mendapatkannya itu sudah cara yang haram, umpama seperti mencuri, maka makanan yang kita dapatkan akan menjadi haram. Contoh, ikan. Menurut Allah, ikan itu halal. Akan tetapi jika cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka ikan berubah hukum menjadi haram. Maka berhati-hatilah anak-anakku, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang haram. Yang ketiga adalah halal karena proses pengolahannya. Kita punya ikan. Kita mendapatkan ikan itu dengan cara yang halal. Tapi jika proses pengolahannya itu haram, maka hukumnya akan jadi haram. Contoh, Pak Kadir punya ikan. Pak Kadir beli ikan itu dari hasil kerja Pak Kadir yang halal. Terus ketika saya goreng, kok ada bumbu-bumbu yang mengandung minyak babi, padahal minyak babi itu hukumnya haram, maka ikan tadi yang halal, terus halal juga mendapatkannya, akan jadi haram endingnya, hanya gara-gara kecampuran minyak babi. Maka berhati-hatilah agar tidak sampai makanan yang kita konsumsi berubah yang asalnya halal menjadi haram. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis makanan yang halal adalah 1. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. 3. Jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau merugikan, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Jadi jenis-jenis makanan itu bisa dikatakan halal jika sudah tidak diharamkan oleh Allah. Contoh, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Allah sudah mengharamkan kepada kalian itu ada makanan berupa bangkai. Apa bangkai itu?
hewan yang mati tanpa disembelih. Begitu juga dengan darah. Maka darah itu hukumnya adalah haram karena sudah diharamkan oleh Allah. Begitu juga dengan menjijikkan. Kalian jijik dengan makanan itu. Contoh seperti cacing. Kalian jijik kalau makan itu mual, muntah, maka itu jadi haram. Maka berhati-hati. Begitu juga dengan makanan yang mendatangkan mudorot. Mudorot itu adalah merugikan. Contoh, ada orang yang sakit, dia sama dokter tidak boleh makan durian. Kalau dia makan durian, maka darahnya akan tinggi dan bisa membuat dia meninggal dunia. Maka khusus untuk orang ini, hukum makan durian menjadi haram, tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Karena mendatangkan mudorot atau membahayakan kesehatan tubuh. Baik, selanjutnya kita akan bahas makanan haram. Apa sih makanan haram itu? Jenis-jenisnya ada 4. Yaitu yang pertama, makanan yang haram jenisnya adalah semua makanan yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 3. Nanti kita baca bersama-sama. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudorot atau kesehatan badan, mendatangkan bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan. Yang keempat adalah makanan yang didapatkan dengan cara batil. Apa maksudnya batil itu? Makanan yang didapatkan dengan cara melanggar syariat agama. Contohnya ya tadi, mencuri, gosok, mengambil sesuatu tanpa izin. Itu termasuk batil. Jangan dianggap kalian makan milik temannya, terus dianggap temannya sudah ikhlas. Enggak, itu haram hukumnya. Enggak boleh. Kecuali kamu sudah minta izin. Baik, selanjutnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sabu illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma yaisal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina
faman inturra fi mahmasatin ghaira mutajanifil ism fa innallaha ghafurur rahim. Artinya adalah diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Artinya hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dibukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Diniatkan untuk memberikan hewan itu kepada berhala. Itu hukumnya haram. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah minuman. Minuman yang halal, jenis-jenisnya seperti apa? Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang kedua, semua jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan mudarat, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Jadi, semua jenis air atau cairan selama tidak membahayakan, tidak mendatangkan mudarat, tidak merusak kesehatan, tidak membuat akal hilang, tidak membuat jiwa itu rusak, maka itu adalah minuman yang halal. Atau yang ketiga, air atau cairan tersebut bukan benda najis atau benda suci yang terkena najis. Contoh, cairan yang berupa benda najis, semua kotoran hewan itu najis. Air kencing hewan semuanya najis. Atau benda, kamu punya minuman, tiba-tiba kejatuhan kotoran cicak, maka itu najis. Maka hati-hati. Kalau naruh makanan atau minuman, terus kamu tinggal beberapa saat, harus ditutup. Khawatir nanti kejatuhan najis. Baik, selanjutnya adalah air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Air atau cairan kamu belinya pakai uang yang halal, maka itu adalah air atau cairan yang halal. Seperti minuman, pop es, atau minuman apa, teh, atau minuman yang dijual di mall-mall, di mart-mart, itu di pasar-pasar, itu halal selama kamu mendapatkan dengan cara yang halal. Baik, selanjutnya adalah minuman yang haram. Apa sih kriteria minuman yang haram itu? Yang pertama,
Semua jenis minuman yang memabukkan. Ingat, semua minuman yang membuat kamu mabuk, tidak sadar, membuat hilang akal, itu hukumnya haram. Contoh, minum minuman keras atau disebut khamr, atau minuman-minuman yang membuat kamu mabuk. Contoh, tuak. Tuak itu adalah legen yang sudah lebih dari 3 hari. Itu jadi tuak dan itu memabukkan. Maka hati-hati minumnya. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis. Minuman berasal dari benda najis. Ada di daerah India atau di negara India, beberapa penduduknya minum pipisnya sapi. Itu haram. Kenapa? Karena dihukumi najis. Atau benda yang kecampuran dengan najis. Mungkin kamu punya es teh, terus kejatuhan najis, maka es tehmu menjadi najis. Atau yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak haram. Contohnya, minum minuman yang kamu dapatkan dari mencuri. Yo haram, rek, haram. Maka hati-hati ya dengan makanan-makanan dan minuman-minuman yang seperti itu. Akan merusak tubuh kalian, membuat tubuh ini sulit untuk melaksanakan ibadah. Baik, selanjutnya. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Apa sih manfaatnya itu? Yang pertama, mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Orang kalau suka makanan-makanan yang halal, suka minum-minuman yang halal, maka tubuhnya, otaknya, jiwanya mudah dibentuk dekat dengan Allah, mudah menjadi orang yang baik, mudah diberitahu dengan kalimat-kalimat yang baik, mudah diajak beribadah, mudah mendekatkan diri kepada Allah, mudah zikir dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah terjaga kesehatannya. Orang kalau mau makan makanan yang halal, minuman yang halal, sehat. Terus yang keempat adalah menumbuhkan motivasi beribadah. Ibadahnya jadi semangat. Kenapa? Karena makanannya dan minumannya halal. Tubuh ini seperti mesin dan bahan bakarnya itu adalah makanan dan minuman yang halal. Baik, selanjutnya. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk. Apa? Pertama, ibadahnya nggak diterima sama Allah. Ibadahnya nggak diterima sama Allah. Maka hati-hati. Sekali kamu makan makanan yang haram, ibadahmu selama 40 hari tidak diterima sama Allah. Yang kedua, bisa merusak jiwa, terutama minuman-minuman keras. Merusak jiwa itu apa? Kalau kamu nanti ketergantungan, hari ini mabuk, besok mabuk, akhirnya semua orang dimarahi karena nggak sadar dia. Apa saja dipecahi, apa saja dipukul, ngomel sendiri. Maka bagaimana bisa sholat, bagaimana bisa ibadah dia? Dia dalam keadaan tidak sadar. Nanti kalau uangnya habis, minum-minumannya habis,
dia akan mencuri, dia akan ngambil barang-barang dijual, habis hartanya nanti. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Otak menjadi lemot, tubuh jadi lemas, kepinginnya minum, makan, sehingga semangat untuk beribadah tidak ada, semangat untuk belajar juga nggak ada. Dan yang terakhir ini yang paling bahaya, makanan dan minuman yang haram itu dapat menghalangi seseorang mengingat Allah. Dia nggak akan ingat sama Allah. Dia hanya bisa, mana mikunan saya, mana makanan haram saya. Itu saja yang ada dalam pikirannya. Dan endingnya adalah dia malas beribadah. Kalau dia sudah malas beribadah, maka bagaimana dia bisa dekat dengan Allah? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Maka kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram adalah yang dilarang oleh syariat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini, anak-anakku. Semoga kalian bisa menjalankan bab ini dengan baik di rumah, di kehidupan sehari-hari, sehingga kalian terjaga dari barang-barang yang haram, ibadahmu juga terjaga, kedekatanmu dengan Allah juga terjaga, dan endingnya kesempatan kamu masuk ke dalam surganya Allah sangat terbuka, luas sekali. Diniati taat kepada Allah. Saya nggak mau makanan yang haram karena saya takut kepada Allah. Saya akan makan makanan yang halal karena itu yang disukai sama Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Anak-anakku, selamat belajar, selamat menjalankan amanah Allah, dan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan selamat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.